zensound.com. Terbentuknya sudah 5 periode, selama tahun yang lalu. Enggak harus disebutkan lah ya undang-undang wakaf Selama tahun berapa ya. pergantian lima ketua sih Ada lima koperasi dan pengetahuan dari yang menangi koperasi tiga wakaf berdasarkan undang-undang 2015 itu ketiga peraturan ya 2005 tentang pertama Bapak Uli wakaf. Bapak Kita melihat wakaf itu pemahaman wakaf biasanya adalah suatu perbuatan hukum ya. Wakif mewakafkan yang dilakukan biasanya apa Mas Pak? Oh ini Bangunan atau 2000 rutin 2005 berarti kan wakaf ada wakaf bergerak dan tidak bergerak. Kalau yang tidak bergerak pada umumnya adalah tanah. Kemudian yang ya semasanya bar rame-rame Gus Dur ya di 2000-an apa untuk gambaran yang lebih mudah ya uang lah ya. 2000 terbentuk sebentuk pun dia dua bisa diambil banser faktornya dari iya yang sebentuk KBC itu banser oleh jadi wakaf. banser membentuk Kemudian KBC yang karena dulu mendirikan atau mewakafkan namanya wakil. Kemudian yang menerima wakaf tersebut bertanggung jawab untuk pengelolaan dan lain sebagainya siapa? Nah, yang menerima pemanfaatan dari wakaf itu sendiri siapa? Ya, ada tiga elemen. Wakif sebagai orang yang mewakafkan, nazir yang menerima wakaf dari wakif untuk mengelola dan bertanggung jawab atas pengelolaan yang diikrarkan wakif kepada nazir. Itu peruntukannya. Yang biasanya keperuntukannya untuk apa? Masjid, musola, ya, panti asuhan, pondok pesantren dan lain sebagainya. Yang menerima kemanfaatan pemaslahatan dari wakaf itu sendiri tadi apa? Ya itu berarti menerima kemanfaatannya karena apa? Nazir mengelola tanah yang diwakafkan oleh wakif. Kalau masjid berarti digunakan untuk tempat ibadah dan lain sebagainya. Kemudian kalau pondok pesantren ya apa fungsi dari pondok pesantren itu sendiri. Kemudian ini sesuatu yang mungkin ya perlu diketahui dan perlu suatu wawasan di mana pemanfaatan, kemaslahatan dari tanah yang diwakafkan itu ada yang produktif, ada yang tidak produktif. Nah ini seumpama di dalam masjid itu ya, berarti kan ada apanya? Ada kepengurusannya. Ya. Kepengurusan dengan nazir beda apa enggak? Beda. Kalau nazir bertanggung jawab atas tanah yang diwakafkan, adapun kalau didirikan masjid berarti ada kepengurusan masjid yang bertanggung jawab mengelola tentang masjid itu sendiri, tapi tidak lepas dari tanah yang diwakafkan, yang diambil kemanfaatannya dari tanah tersebut yang sudah berbentuk bangunan. Contohnya apa? Seperti di Jogja, masjid apa yang terkenal? Ya, nah itu kan diambil kemanfaatannya, jamaah memberikan infak, sedekah, kemudian diberikan kepada jamaah itu sendiri. Seperti hari Jumat berkah ya. Nah itu kan pengelolaan, salah satu pengelolaan dari tanah yang diwakafkan berbentuk apa, kemudian pemanfaatannya bisa dirasakan oleh jamaahnya atau lingkungan di sekitar tanah wakaf itu berada. Nah ini kan manajemen yang dengan membuka apa ya
seperti wawasan pengetahuan kedepannya, seperti itu kan yang dimaksudkan. Nah, monggo itu biarkan dikembangkan dalam arti tidak menyalahi ikrar dari wakaf itu sendiri. Justru yang dipertanyakan adalah pemanfaatan dari tanah yang diwakafkan tersebut. Sejauh mana nazir mengoptimalkan, memaksimalkan kemaslahatan tanah yang diwakafkan itu kepada yang menerima kemanfaatan. Pengetahuannya juga tentang manajemen itu seperti apa dan bagaimana, mau punya gambaran yang sudah ada, terus nanti kalau ada pertanyaan mungkin saya bisa jawab, belum bisa ya untuk tanya bersama. Tadi kita kan ini tugasnya akan menanyakan tentang ikrar wakaf. Nah, sedangkan kita udah tahu gimana ikrar wakaf itu bagaimana. Kita pengen langsung tahu ini pengertian dari langsung KUA nanti di sini implementasinya bagaimana, seperti syarat-syaratnya kayak gitu, atau apa persyaratan, apa prosedurnya kayak gitu. Wakif, nazir, dan yang menerima kemanfaatan adalah pelaku. Adapun persyaratan sebagai seorang nazir mau mewakafkan tanahnya kan seperti itu ya. Yang pertama apa? Hak kepemilikan atas tanah itu oleh wakif. Yang menjadi bukti dari kepemilikan itu apa? Sertifikat atau SPPT atau letter C ya. Kemudian dia menunjuk atau meminta kepada nazir. Nazirnya mau memakai apa? Perorangan, badan hukum, yayasan atau yang lain ya. Wakif tersebut artinya membuktikan hak kepemilikan atas tanah tersebut. Secara administrasi berarti kan dari kelurahan dan sebagainya. Kemudian tanah tersebut ada hubungan mungkin saudara-saudara dan lain sebagainya. Ada yang menyatakan tanah tersebut tidak dalam sengketa dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait untuk pembuktian tanah hak milik atas nama wakil. Kemudian yang ditunjuk adalah nazir. Nazir itu siapa? Perorangan atau badan hukum atau yang tadi disebutkan ya. Kedua belah pihak setelah ada kesepakatan berarti membawa berkas persyaratan untuk terjadinya AIZ akta ikrar wakaf ya. Untuk waktu sekarang secara digital untuk tahun 2023 dan masuk sistem di aplikasi. Kalau yang berjalan sebelum digital ini juga sudah ada aplikasi SIWAK, Sistem Informasi Manajemen Wakaf. Itu secara nasional ada di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, dan paling terbawah kecamatan juga ada dan bisa diakses. Itu semua KUA di Indonesia itu udah pakai gitu. Itu dari tahun berapa? 2011 ke sana insya Allah udah. Berarti itu pemberkasannya itu lewat aplikasi gitu saja. Setelah tahun 2023 ini launching yang sistem aplikasi berbasis IT, dalam arti semua berkas dokumen itu berupa soft file, tapi sebelumnya masih manual ya. Kemudian setelah KUA menerima, KUA berarti kan sebagai PPADW ya, menerima berkas persyaratan dari wakif dan nazir tersebut. Kemudian kita memverifikasi persyaratan tersebut. Kalau sudah, baru disepakati kapan terjadinya akad ikrar wakafnya. Belangko-belangko yang harus dikeluarkan atau yang disediakan di KUA adalah W
W1 apa? Tapi sangat tahu. Ikrar wakaf. Contohnya namanya W1 itu ikrar wakaf. Kemudian W2 akta dari ikrar wakaf tersebut. Kemudian W2A salinan akta ikrar wakaf. Itu untuk siapa? Wakif yang masih hidup. Kalau jenengan punya mbah atau siapa ya, dia mau mewakafkan tapi sudah almarhum, tanahnya masih atas nama almarhum ya, itu belangkonya lain lagi, itu W3 Semuanya. Belangkonya satu dikali. W3A bukan 3 tadi, W1, W2, W2A bukan, tapi W3, W3A itu lain lagi ya. Nah itu nanti secara fisik kita tunjukkan ya, Masya Allah, untuk dokumen yang ada. Nah ini juga perlu diketahui atau dipahami oleh jenengan. Tanah tersebut bisa diwakafkan itu tanah yang seperti apa? Hak milik atau hibah atau infak. Yang boleh diwakafkan yang mana? Hak milik. Hak milik. Kalau hibah enggak bisa. Kalau sirka itu bisa nggak? Hak milik apa? Ya kan hak milik bertiga. Nah, ada kesepakatan apa enggak di antara bertiga Tergantung itu? kesepakatannya itu. Kemudian kalau tidak ada kesepakatan di antara mereka, ya tidak bisa karena kan hak milik bersama. Ya. Aku bagianku segini, silakan, tapi ada pemecatan. 2 orang mengiyakan, 1 orang tidak. Tapi 2 orang tersebut mempunyai hak atas tanah itu. Berarti kan harus hak kepemilikan antara mereka dipisahkan dengan yang tidak. Seperti itu. Ya ini pengetahuan juga. Yang namanya wakaf itu yang tidak bergerak, contohnya adalah tanah. Tanah itu diwakafkan, kemudian bangunannya termasuk wakaf apa tidak? Ini sebidang tanah mas, ya. Kemudian diwakafkan. Selanjutnya dibangun masjid atau musola. Itu yang wakaf apanya? Tanahnya atau bangunannya, atau bangunan dan tanahnya? Yang diwakafnya tanah. Kalau seluruhnya bisa. Ya kayak gini, makanya ini dibedakan ya. Yang diwakafkan adalah tanahnya ketika tanah itu belum dibangun masjid, tapi ikrarnya untuk masjid. Akhirnya realisasi dari tanah yang diwakafkan untuk masjid itu dibangun masjid. Bedakan dulu ya. Yang wakaf berarti apanya? Masjidnya wakaf bukan? Itu berdasarkan ikrar. Nah, ini perlu dibedakan dan dipahami ya. Makanya ya melihat sesuatu hal itu jadi teliti, dianalisis. Terus kritis. Ada pertanyaan? Untuk Ya, kalau untuk pembuatan akta ikraf itu ada batas umurnya nggak Pak? enggak ada. Ya kita kayak gini aja lah ya. Hak milik ya secara rasional saja. Jangan sampai dengan hari ini punya kepemilikan atas tanah orang tua jenengan atau dari mana udah punya belum? Kalau atas nama orang tua udah Hak milik atas nama jenengan. belum. Ya, kalau itu berarti kan tidak ada ketentuan tentang umur. Intinya adalah apa? Seseorang tersebut punya hak milik atas tanah yang mau diwakafkan.
Kalau uang beda lagi ya. Sekarang ya yang belum bekerja tapi punya uang, kemudian uang itu sudah punya hak milik jenengan, kemudian jenengan dikerahkan untuk wakaf, itu juga bisa. Tapi kan sampai dengan hari ini insya Allah 10 sampai dengan hari ini kayaknya belum pernah terjadi ikrah wakaf berupa benda bergerak yaitu uang. Walaupun di undang-undang ada ya, undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 dan 42 tahun 2006 itu ada ketentuannya, tapi praktek di lapangan kami belum pernah menjumpai. Ada lagi pertanyaan? Kalau untuk pembuatan akta ikrar itu ada administrasinya atau pembayarannya nggak? Bayar apa? Iya, Kayak gini ya, kami menerima berkas persyaratan wakaf dari wakif dan nazir. Mereka datang ke sini, secara administrasi kita menginfo dan sebagainya sampai dengan terjadinya akad ikrar wakaf, penandatanganan berkas dan sebagainya. Kemudian kita serahkan ke masing-masing pihak. Selesai. Ya, selesai. Kalau kita ke lain pihak ya, artinya kita secara administrasi berarti kan KUA mengeluarkan AIW. AIW itu sendiri kemana? Dipegang oleh masing-masing pihak toh, selesai wakafnya sampai di situ? Enggak, tanah tersebut berarti kan harus ada pengesahan dari mana? Hubungannya tanah berarti kan badan pertanahan, kemudian di sertifikat hak milik itu dirubah menjadi wakaf. Lah itu sudah beda lagi ya. Tapi proses wakaf itu sendiri setelah terbit AIW dilanjutkan ke badan pertanahan. Setelah di badan pertanahan selesai, kita juga tetap menerima apa? Fotokopi apa? Sertifikat yang sudah wakaf tersebut untuk dokumen bahwa AIW atas nama si A, B, dan Z itu sudah selesai sampai tanah itu betul-betul bunyi wakaf. Ya. Artinya apa? Kita mengeluarkan AIW itu tidak selesai di AIW-nya saja, tapi memantau, mencari informasi sampai dengan selesainya di BPN dan terbit sertifikat wakaf. Kemudian monitoring atau pengawasan atau pertanggungjawaban ketika AIW itu sudah terjadi, insya Allah per semester atau dalam 1 tahun kita memetakan. Di Kelurahan Rejasari ada peristiwa wakaf berapa bidang tanah yang sudah sertifikat selesai, kemudian kita menerima sertifikat wakaf tersebut dari BPN berapa bidang, yang masih dalam proses berapa bidang. Nah, kita input di siwak. Kemudian ketika masyarakat mengakses ya browsing siwak di wilayah Purwokerto Barat, jumlahnya berapa bidang tanah, yang sudah sertifikat berapa, yang masih dalam proses berapa, insya Allah bisa di. Kemudian perlu diketahui juga untuk KUA Purwokerto Barat berarti mulai berdirinya KUA ya tahun 1990. Jadi data wakaf ya terhitung dari 1990 sampai dengan sekarang. Sebelumnya berarti di selatan, di utara, di timur. Mau lihat dokumen apa masih ada pertanyaan? Apa di program atau kegiatan dari KUA ke masyarakat untuk memberitahu tentang wakaf atau akta ikrar wakaf? Oh ya. Ya, sosialisasi. Nah ini kan yang namanya KUA berarti kan salah satu job description-nya atau pertanggungjawabannya itu zawaib sos, zakat, ibadah sosial, termasuk wakaf. Ya artinya apa? Berinteraksi dengan keagamaan atau yang berhubungan dengan
semua administrasi masjid, musola, tempat ibadah, RA, MI dan sebagainya sampai dengan wakaf itu sendiri. Lah, di wilayah kecamatan, per kelurahan kan ada nazir perorangan, atau di wilayah kecamatan tersebut ada nazir badan hukum seperti NU atau Muhammadiyah. Lah itu kita berinteraksi ke mereka, ada kegiatan di NU atau di badan hukum lain atau di kelurahan mana, ya kita tetap sosialisasi tentang wakaf. Dari Kemenang sendiri ada kegiatan mencakup semua wilayah kecamatan se-Kabupaten Banyumas, dikoordinir dengan mendatangkan atau mengundang semua nazir badan hukum di wilayah Kabupaten Banyumas. Artinya apa? Ada sosialisasi ya, dan ada apa tadi? Ada lagi? Terakhir Pak, apakah ada tata cara atau prosedur khusus yang harus diikuti sehingga ada perubahan atau revisi yang ada pada ikrar wakaf? Yang namanya wakaf itu apa? Perbuatan hukum. Ya, artinya ketika sudah terjadi AIW secara hukum, gimana? Ada pertanggungjawaban. Ketika berarti ya secara prosedur hukum itu tersebut. Seumpama terjadi kasus, ini nazirnya pada waktu ikrar, peruntukannya untuk masjid, tapi oleh nazirnya tidak direalisasikan. Kok orang dibangun masjid, mangkrak atau gimana, ya? Kok dibangun tempat ibadah yang lain, musola, padahal kan ikrarnya masjid. Nah ini nazirnya berhak apa enggak mempertanyakan dan mengganti nazirnya yang permasalahan seperti itu kan? Bisa apa enggak? Bisa, tapi dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Kemudian ada Badan Wakaf Indonesia, BWI. BWI itu sendiri menghandle ketika ada permasalahan-permasalahan di daerah. Kedudukan BWI di mana? Kabupaten. Mana? Ya. Di KUA Purwokerto Barat pernah terjadi seperti itu, sengketa. Di sini juga pernah terjadi. Ya, wakifnya pada waktu ikrar keperuntukannya untuk ini, tapi ternyata tidak terrealisasi. Kemudian dari pihak wakif mempertanyakan tanggung jawabnya kepada nazirnya, karena nazirnya tidak bisa merealisasikan, wakifnya mengalihkan ke nazir lainnya. Setelah terjadi yaitu tadi negosiasi, kemudian ada rapat dan sebagainya, penandatanganan berkas, kemudian berita acara itu diajukan ke BWI yang menyelesaikan BWI tingkat kabupaten. Ada yang lain? Paling itu apa dokumennya itu Pak, ikrar yang nomor 1, 2. Tampilkan ya. Iya Pak. Ini mudah apa bingung? Wakaf bentuknya W2A Salinannya Pak. Ini si wakif punya ini enggak Pak? Jangan lihatnya di sini, lampiran kemana siapa yang megang ini. Jadi ya bentuk W1 ikrar wakaf, siapa yang memegang dokumen tersebut.
Nazir itu sendiri ya, nazir itu sendiri ada belangko pengesahan nazir dari KUA. Kalau perorangan itu W5, kalau badan hukum itu W5A. Itu kalau nanti loh. Nazir ada formatnya sendiri.